Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Senang berjumpa untuk membagikan kebenaran firman Tuhan yang di kesempatan ini mengangkat tema pegangan sejati di tengah perjalanan yang tak pasti. Bacaan Alkitab Kejadian 12 ayat 1-4, Mazmur 121, Roma 4 ayat 1-5 dan ayat 13-17, lalu Yohanes pasal 3 ayat 1-17. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hidup seringkali digambarkan sebagai sebuah perjalanan. Namun perjalanan hidup bukanlah perjalanan yang seluruh petanya telah kita miliki. Ia lebih menyerupai perjalanan di tengah kabut tebal. Kita tahu ada tujuan, tetapi tidak selalu melihat jalan dengan jelas. Dalam situasi seperti itu, manusia cenderung mencari pegangan, sesuatu yang pasti, sesuatu yang tidak berubah, sesuatu yang dapat dipercaya. Bayangkanlah seorang pendaki gunung yang harus menapaki jalur terjal dalam kondisi berkabut. Ia tidak dapat melihat puncak. Ia tidak mengetahui secara pasti setiap lekuk jalan di depannya. Namun, ia memiliki dua hal: tali pengaman dan pemandu yang berpengalaman. Selama tali itu terikat dan ia mengikuti arahan sang pemandu, ia dapat melangkah dengan keyakinan. Tanpa tali dan tanpa pemandu, setiap langkah menjadi ancaman. Demikian pula saudara dengan perjalanan iman kita. Dunia ini menawarkan banyak ketidakpastian. Perubahan ekonomi, pergumulan keluarga, kesehatan yang terganggu, masa depan yang tidak terjamin. Pertanyaannya bukanlah apakah hidup akan menjadi pasti, melainkan di manakah pegangan sejati kita di tengah ketidakpastian ini. Karena itu melalui firman Tuhan hari ini, kita akan melihat bahwa pegangan sejati itu adalah Allah sendiri. Ia memanggil, memelihara, membenarkan, dan menyelamatkan. Hal pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa pegangan sejati adalah panggilan dan janji Allah. Dalam Kejadian 12 kita membaca tentang panggilan Tuhan kepada Abram. Firman Tuhan datang kepadanya, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Perhatikan, Tuhan tidak memberi peta yang rinci kepada Abram. Tuhan tidak menjelaskan segala detail perjalanan buat Abram. Yang diberikan hanyalah perintah dan janji. Abram diminta meninggalkan zona nyaman menuju masa depan yang belum dia kenal. Namun, apa yang menjadi pegangan Abraham? Ya, janji Tuhan. Ingat, di kepala Abraham melekat 4 janji Tuhan dan janji ini selalu dia ingat. Pertama, janji tentang tanah, yaitu tanah Kanaan. Kedua, janji tentang keturunan, bahwa keturunannya akan menjadi seperti pasir di laut dan bintang di langit. Ketiga, janji tentang bahwa namanya akan termasyhur. Dan keempat, janji tentang bahwa melalui Abraham semua bangsa di muka bumi ini akan diberkati. Saudara, dengan janji ini Abram melangkah
Bukan karena dia memahami seluruh rencana Tuhan, tetapi karena dia percaya kepada pribadi yang memanggilnya, yaitu Tuhan. Iman bukanlah mengetahui semua jawaban, saudara. Iman adalah mempercayai Allah di tengah ketidaktahuan. Saudara, kita harus jujur mengatakan bahwa seringkali kita menunggu kepastian sebelum melangkah. Kita ingin jaminan tertulis, perhitungan yang matang, dan tentunya hasil yang terukur. Namun, catat dengan baik, perjalanan iman tidak berjalan berdasarkan kalkulasi manusia, melainkan berdasarkan janji Allah yang setia. Pegangan sejati bukanlah kejelasan situasi, melainkan kesetiaan Allah. Yang kedua, pegangan sejati adalah pemeliharaan Allah. Mazmur 121 memberikan pengakuan iman yang sangat indah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur ini dikenal sebagai nyanyian ziarah. Para peziarah menyanyikannya ketika mereka menempuh perjalanan menuju Yerusalem. Perjalanan itu penuh resiko, saudara. Perampok, cuaca ekstrim, medan yang berat. Gunung-gunung bisa menjadi simbol ancaman. Namun pemazmur tidak menggantungkan harapannya kepada gunung, akan tetapi dia memandang kepada Tuhan yang adalah pencipta langit dan bumi. Tuhanlah penjagamu, ia tidak akan terlelap. Saudara, di dunia yang terus berubah, ada satu pribadi yang tidak pernah tertidur. Ketika kita lemah, ia tetap berjaga. Ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, dia sudah ada di hari besok itu. Ilustrasi sederhananya, saudara, seperti ini. Seorang anak kecil yang menyeberangi jalan raya yang ramai. Ia mungkin tidak memahami bahaya kendaraan yang melintas. Namun selama dia memegang tangan ayahnya, dia aman. Keamanan anak itu bukan terletak pada pemahamannya, melainkan pada kekuatan tangan yang menggenggamnya. Demikianlah, saudara, pemeliharaan Allah. Pegangan sejati kita bukanlah kemampuan kita mengatur hidup kita, melainkan tangan Tuhan yang memegang kita. Yang ketiga, pegangan sejati adalah iman, bukan usaha manusia. Rasul Paulus dalam Roma pasal 4 ayat 2 menjelaskan bahwa Abraham digenakan bukan karena perbuatannya, melainkan karena imannya. Sebab jika Abraham dibenarkan karena perbuatan, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Saudara, janji Allah kepada Abraham tidak bergantung kepada hukum Taurat. Sebab waktu itu kan Taurat belum diberikan. Janji itu diberikan atas dasar kasih karunia dan diterima dengan iman. Di sini kita belajar bahwa pegangan sejati bukanlah prestasi rohani kita, saudara, bukan. Bukan banyaknya pelayanan, bukan panjangnya doa kita, bukan kesalehan yang terlihat. Semua itu baik, tetapi bukan dasar keselamatan. Dasar kita adalah iman kepada Allah yang membenarkan orang durhaka seperti kita. Saudara, betapa menghiburkan kebenaran ini.
Dalam perjalanan yang tak pasti, kita sering merasa tidak cukup baik, tidak cukup kuat, tidak cukup layak. Namun, keselamatan kita tidak bergantung kepada cukup versi kita, tetapi bergantung pada kasih karunia Allah. Karena itu, iman berarti mempercayakan diri sepenuhnya kepada janji Allah. Seperti Abraham yang percaya kepada Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikannya dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Jika Allah sanggup menciptakan dari ketiadaan, Dia juga pasti sanggup memimpin kita melewati ketidakpastian. Lalu yang keempat, saudara, pegangan sejati adalah kelahiran baru dan kasih Allah. Dalam Yohanes pasal 3 kita bertemu dengan Nikodemus, seorang Farisi dan pemimpin agama. Dia datang kepada Yesus pada waktu malam. Dia memiliki pengetahuan, kedudukan, dan reputasi. Namun di dalam hatinya ada kegelisahan. Yesus berkata kepadanya, "Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Saudara, Nikodemus berpikir secara lahiriah. Namun Yesus berbicara tentang kelahiran dari atas, kelahiran oleh Roh. Pegangan sejati bukanlah identitas keagamaan, saudara, melainkan pembaruan hati oleh Allah sendiri. Kemudian, kita mendengar ayat yang sangat terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, inilah puncak pegangan kita. Kasih Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Di kayu salib, Allah memberikan jaminan terbesar bahwa Ia tidak meninggalkan manusia di tengah ketidakpastian dosa dan maut. Renungkan ini dengan dalam. Jika Allah telah memberikan anaknya, tidakkah Ia juga akan memelihara kehidupan kita? Karena itu, saudara, perjalanan hidupmu mungkin tidak sepenuhnya pasti. Kita mungkin tidak mengetahui apa yang terjadi esok hari. Namun firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa kepastian hidup tidak terletak pada keadaan, melainkan pada Allah. Abram melangkah karena janji Allah. Pemazmur bersandar kepada kekuatan Tuhan. Paulus menegaskan bahwa iman adalah dasar pembenaran. Dan Yesus menyatakan kasih Allah yang menyelamatkan. Karena itu pegangan sejati kita adalah Allah yang memanggil, yang memelihara, yang membenarkan, dan yang menyelamatkan. Mungkin saat ini, saudara sedang berada di persimpangan kehidupan. Mungkin ada kabut tebal yang menutupi arah. Ingatlah, kita tidak berjalan sendirian. Tangan Tuhan yang sama, yang memimpin Abraham, yang menjaga Israel, yang membenarkan oleh iman, dan yang mengaruniakan anaknya, adalah tangan yang sama, yang pegang kendali atas hidup kita hari ini. Kiranya kita terus melangkah, bukan dengan keyakinan pada kekuatan diri, melainkan dengan iman kepada Allah yang setia. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.